aku emang bener-bener kayak cuman kerja doang. Misalnya kayak waktu itu aku syuting ke Jawa atau apa, dan agak-agak parno juga gitu loh, karena kan nggak tahu kalau dari dirinya kita sendiri udah ngejaga, kadang kan orang lain enggak gitu. Terus akhirnya sekarang aku ditugaskan sama Kemenpar untuk nyobain experience ke Bali tapi dengan protokol CHSE, alias liburannya itu alias tripnya itu sangat-sangat aman. Sebenarnya nggak susah ternyata. Aku kirain tuh awalnya tuh kayak pasti ribet, serem, ini itu gitu. Cuman ternyata setelah nyobain experience-nya semuanya itu gampang, nggak susah gitu. Nah, pertama-tama aku ceritain dulu sambil makan gak ya? Sambil makan ya. Sendok garpunya nggak ada lagi. Ada yang bisa ambil garpu gak? Yang gede lagunya ya. Jadi mulai dari pengalaman waktu aku di pesawat. Nah, kita sekarang kalau pergi naik pesawat kemana-mana itu harus pakai surat kesehatan, entah kalian swab atau rapid. Terus kemarin aku pas mau berangkat itu aku rapid. Tapi emang kayak seminggu sebelumnya aku pernah swab juga, cuman karena sebelum berangkat dan suratnya itu hanya berlaku 14 hari kalau misalnya rapid, jadi kemarin aku rapid 2 hari sebelum aku berangkat untuk trip ke Bali. Dan gampang juga gitu rapid, kayak kalian bisa ke klinik, kalian bisa manggil orang klinik misalnya takut keluar. Terus di bandara juga setahu aku ada rapid, jadi itu bisa dan itu harus. Jadi kalau misalnya kalian ternyata reaktif, itu kalian gak akan bisa berangkat kayak gitu. Terus akhirnya udah kan, aku tuh udah rapid berkali-kali dan alhamdulillah selalu non reaktif, alias gak gimana gitu ya. Terus udah gitu aku berangkat, pas di bandara pun nggak rame alias sepi. Sistem social distancing juga sangat diterapkan. Contohnya kalau misalnya kita kayak lagi ngantri lagi mau check in atau lagi mau boarding atau apa, itu bener-bener semuanya itu social distancing. Dan kalau lagi nunggu juga di ruangan tunggunya itu kursinya bener-bener kayak di social distancingin gitu, jadi aman. Dan yang penting kan juga harus pakai masker kemana-mana selalu. Oh iya, aku juga selain mengandalkan keamanan dari social distancingnya itu sendiri, aku tuh kalau pergi bayangin ya, aku bawa ini. Jadi ini tuh kayak disinfektan gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku mau duduk atau kayak aku pengen ngapain, aku semprot pakai ini gitu loh, kayak aku semprot gitu. Baru habis itu aku duduk kayak gitu. Terus habis itu aku juga bawa kayak misalnya kayak gini-gini antiseptic hand. Terus ini ada apa namanya kayak hand sanitizer gitu. Jadi kalau ngapa-ngapain emang pakai hand sanitizer mulu. Cuman nggak terlalu sering juga sih aku. Aku sebenarnya orang yang lebih suka cuci tangan pakai air daripada hand sanitizer. Terus aku bawa vitamin juga biasanya. Karena namanya lagi pergi-pergi kan kita nggak tahu. Kadang badan tuh imun suka turun tapi kita nggak nyadar. Nah itu kan bahaya. Jadi aku selalu bawa vitamin. Nah buat tisu basah say. Gitu. Terus udah kemana aku naik pesawatnya Garuda by the way. Terus di Garuda itu apa namanya, tempat duduknya bener-bener dijauh-jauhin banget. Nah kemarin tuh aku pas ke Bali aku dapet pesawatnya yang gede, yang apa sih, Airbus ya nama pesawat yang gede ya. Itu kayak di sebelah kiri ada 2 kursi, di tengah ada 4, di sebelah kanan ada 2 kursi. Nah itu bener-bener duduknya dijauh-jauhin banget. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih karena aku nggak harus takut buat deket-deket sama orang. Kayak sekarang juga udah kayak gitu deh peraturannya gitu. Terus ya udah nyampe di Bali, aku ditugaskan sama Kemenparekraf untuk experience trip dengan CHSE. CHSE itu Cleanliness, Health,
safety sama environmental sustainability. Karena kalau kita ini di Bali juga kan maksudnya kayak bukan dari sini doang, tapi dari luar juga. Jadi kita juga harus ngejaga setiap diri kita masing-masing gitu loh. Oh ya, terus ini kita muter-muter villa aja yuk. Jadi pas sudah nyampe di Bali, kenapa aku pilih villa? Kamu harus lihat villaku. Villaku PW banget sih, parah. Kayak gede gitu. Aku pilih villa karena kalau misalnya villa itu menurut aku lebih private. Jadi yang stay di sini juga yang kenal-kenal aja sama kita, yang kita tahu, kita deket, mereka non reaktif, beneran non reaktif. Ya udah, nih kamar aku tuh. Bobonya sendiri. Kamar aku, terus ini ada kamar mandinya. Udah deh, ntar sinyalnya jelek kalau sini. Aduh. Nah, terus kenapa aku pilih villa ya karena kalau misalnya villa itu menurut aku lebih private dan lebih aman. Dan aku kan ke Bali kan juga nggak mungkin di villa doang kan. Aku ke Bali tuh pasti ada keluarnya. Tapi aku emang memilih beberapa tempat yang menurut aku aman alias nggak terlalu crowded atau ya biar menghindari yang enggak kan. Terus kemarin pas aku lagi jalan-jalan kayak ke beach club di apa sih namanya? Kemarin kita ke beach club apa sih, lupa? Rooster Fish, terus iya di daerah Pandawa, di Uluwatu. Terus habis itu kemana lagi kita? Oh ya ke Menega. Terus kemarinnya lagi kemana lagi? Ke Ubud? Kita Cafe. Oh iya ya. Ke Tis Cafe main ayunan gitu-gitu. Nah, intinya di sini udah semuanya tuh udah menerapkan yang kayak kalau kita masuk itu wajib banget, restoran atau apapun itu wajib banget yang namanya cuci tangan dulu. Habis itu dicek suhu baru bisa masuk. Jadi kalau Anda tidak cuci tangan, Anda tidak bisa masuk. Gitu. Terus pas udah di dalamnya juga tempat duduknya itu dijarak-jarakin, jadi aman. Gitu guys. Ya udah deh, abis itu sampai hari ini, sampai sekarang aku di sini. Sebenarnya aku juga mau ngomong terima kasih banget buat tim Kemenparekraf yang udah ngajakin aku ke sini. Aku happy banget dan berharap banget situasinya bakal kembali seperti sedia kala. Karena sebenarnya sedih banget loh kalau kayak tahu kan Bali itu kan kota turis, kota wisata gitu. Mata pencaharian warga-warganya juga banyak didapetin dari orang yang liburan ke sini, dan ketika lagi pandemi kayak gini mereka gimana gitu. Banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang nggak bisa nyari uang lagi gitu loh. Makanya kayak terus aku pikir juga kayak ya udahlah, di satu sisi juga aku kan lagi kosong nih, tanggalnya lagi belum ada kerjaan lagi. Jadi ya udah, aku seneng banget gitu bisa diajak ke sini, bisa berpartisipasi dalam project ini, jadi bisa ngebantu orang-orang yang kerjanya mata pencahariannya di Bali juga gitu. Nah jadi kalian gimana, kira-kira ada yang ini gak sih, ada yang niat mau liburan atau apa gitu kan? Mungkin masih pada WFH gak sih Jakarta tuh? Masih ya? Nah mungkin kalian ada yang niat pengen liburan ke Bali atau mungkin kemana. Tapi kalau ke yang lain aku nggak tahu ya. Kalau yang di Bali setahu aku ini based on my experience ini udah aman semuanya gitu loh. Kalian tinggal bawa diri dan menyatakan bahwa kalian non reaktif, kalian bisa kesini. Tapi sih kalau menurut aku ya sejauh ini upaya penerapan protokol kesehatan di sini tuh kayak udah maksimal banget buat aku. Dan yang terpenting patuhin protokol kesehatannya, karena percuma peraturan ada kalau nggak dilakuin, oke? Terus kemanapun kalian berada di luar atau melakukan kegiatan di luar, di sini protokol kesehatannya bagus banget kalau di Bali. Jadi aku udah bisa kayak bilang ya kalau kalian bosan pengen liburan fine lah kalian ke Bali gitu. Tapi kalau ke tempat lain aku belum tahu, kalau kota lain gitu. Karena kan aku dikasih experience di sini. Terus ayo dong kita ngobrol-ngobrol sekarang. Dari tadi aku udah ngoceh-ngoceh mulu nih guys.
Nyusul Anya. Nah, salah satu tips aku biar selalu aman itu juga aku selalu mencoba untuk menjauh dari keramaian atau kerumunan gitu ya. Jadi yang namanya lagi ada trip keluar kota atau kamu lagi mau experience kemana gitu, kamu nggak harus berdesak-desakan sama orang juga gitu. Kayak ini aku sekarang ini rasanya ya sama aja, sepinya kayak lagi di rumah, kayak lagi di Jakarta. Cuma bedanya aku sekarang happy karena aku lagi di Bali. Ngobrol dong please. Tanya aku dong. Aduh. Tanya aku dong guys. Jalanan Surabaya juga udah mulai ramai. Masa sih? Aku belum ke Surabaya. Tapi aku tuh kemarin kayak bosen banget gitu loh. Kayak kerja mulu, terus habis itu kayak di Jakarta, apalagi kemarin habis PSBB. Sebenarnya bosen, cuman kalau misalnya aku bilang bosen kayak aku terlalu egois untuk kayak bilang bosen karena keadaannya lagi kayak gini. Tapi untungnya aku sekarang diajak sama Kemenpar untuk mengalami experience trip ke Bali yang ternyata emang seaman itu. Bali mana kak? Ini untuk sekarang aku lagi stay-nya di villanya apa sih nih, kayak di aku di Villa Sabah 10, daerah kayak deket Canggu, deket Seminyak gitu. Villa Sabah, bagus. Kapan baliknya? Nanti aku balik. Sendirian aja di Bali atau sama temen? Aku sama teman-teman aku dong. Sebenarnya bukan sama temen juga, ya temen sih, ada temennya, cuman temen kerja juga gitu. Berenang kak sambil ngobrol. Aduh jujur aku ini tadi habis hujan. Tadinya tuh aku mau berenang nih, aku tuh udah pakai baju renang gitu loh dalamnya. Cuman kayak tadi hujan jadi aku takut nanti kalau misalnya lagi berenang terus hujan. Gimana tanggapan kamu tentang COVID-19? Aku bener-bener gak nyangka karena tahun 2020 itu ternyata adalah tahunnya aku lagi diuji sama Tuhan. Kayak bukan aku doang juga sih yang diuji, cuman aku berasa begitu sebenarnya. Kayak apa ya, gue jadi ini kan, jadi curhat. Kayak aku tuh ngerasa tahun 2020 tuh berat banget karena selain adanya COVID ada juga hal-hal lain ya. Kalian tahu lah kalau kalian sering ngikutin Instagram aku dan kehidupan aku, kalian pasti tahu. Cuman ternyata nggak seburuk itu juga, dan sebentar lagi 2020 akan berakhir, dan aku berharap semoga COVID-19 segera selesai di Indonesia. Morning. Daerah wisata yang mau dikunjungin di Bali mana aja kak? Oke, jadi kemarin itu aku udah pergi ke Pura. Aku ke Pura apa ya itu namanya? Itu pokoknya dulu kayak tempat tinggal raja-raja gitu. Nah aku kesana, habis itu aku foto pakai baju Bali. Aku senang banget dan aku tuh ngerasa kayak, kok gue cantik banget sih pakai baju Bali itu. Itu kayak baju buat pengantin Bali gitu loh. Sayang aja pengantin cowoknya nggak ada aku doang. Ih sedih banget deh. Padahal bagus banget. Kayak hari ini aku bakal nge-share fotonya deh. Nanti kalian harus lihat, bagus banget. Aku sampai kayak gatel pengen nge-share, tapi kayak pengen nge-share di story, cuma nggak deh, ntar aja kejutan di feeds. Terus habis itu aku ke Tis Cafe di Ubud. Aku kayak main ayunan yang ngadep ke hutan gitu, kayak apa sih, jurang tebing kayak gitu. Jadi kayak nyobain experience yang turis banget gitu apa. Nah, tapi aku mau ngingetin satu hal ke kalian untuk selalu aware sama diri kalian sendiri. Contohnya apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian udah ada rencana mau trip kemana, atau punya niat nih pengen trip kemana, tapi kalian tahu kalian tuh badannya lagi nggak fit, itu jangan dipaksain pergi sama sekali. Even bukan trip aja, tapi keluar rumah itu jangan. Karena kan kalau kayak gitu lagi rentan banget. Jadi jangan sampai kalian memaksakan. Sama setelah kalian pulang, itu kalian juga harus tes. Jadi
takutnya kan amit-amit jangan sampai kena orang rumah atau apa gitu loh. Tolong ya, jangan nanya-nanyain orang di sini please. Hah? Apa sih? Jangan lupa juga kalian follow. Jangan lupa juga kalian kalau mau tahu info-info tentang kira-kira kota-kota mana aja yang udah bisa kalian datengin atau perkembangannya seperti apa di kondisi COVID-19 ini, kalian bisa ngelihat Instagramnya kemenparekraf.ri. Nih, di sini banyak infonya. kemenparekraf.ri. Fokus gak sih? Nah, ini ada info-infonya nih, mana-mana aja, perkembangannya seperti apa. Terus habis itu selain kemenparekraf.ri ada juga IND Travel. Pokoknya itu semuanya ada di foto aku yang terakhir aku share di feeds ya. Itu udah aku tag semua. Nah, ini tuh kayak ada gitu loh, kayak ada apa aja yang ini, yang keren-keren, destinasi di Indonesia. Terus habis itu apakah sudah aman atau belum untuk didatengin, kayak gitu-gitu. Keren banget cuy, kita lihat yuk. Tuh, ini Instagramnya si IND Travel. Terus ini ya susah dong pan itu. Ini tuh kemenparekraf.ri. Ini di sini banyak banget nih info-infonya apa aja. Tuh. Perkuat kualitas penerapan protokol kesehatan. Sama ada Pesona Travel. Ya, aku gak mau. Nih. Jadi gitu guys, nih pokoknya kalian bisa lihat di Instagram aku yang di sini. Tuh, diklik nanti keluar tiga-tiganya. Itu banyak banget info-infonya di sana. Terus habis itu di postan yang ini juga. Atau kalian juga bisa visit websitenya itu www.indonesia.travel. www.indonesia.travel. Ya biar aman aja gitu. Jadi kayak kalau mau trip kemana jangan asal-asalan, dilihat juga gitu. Oke. Aku sih kayak sharingnya udah deh tentang trip aku ke Bali ini. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku mau lanjut makan sama tidur. Oke. Kayaknya lagi nyetel musik apa? Banyak dari tadi aku lagi suka banget sih playlist aku. Sumpah ya, ini enak banget lu tiduran kayak ngantuk lagi. By the way, hari ini aku nanti kan mau balik ke Jakarta jam 5 lah flight aku. Cuman sebelum dari situ aku mau mampir dulu kayak ke pasar gitu ya. Aku mau beli. Pakai masker terus ya, jangan lupa. Iya, kan lagi di villa, tetep ya. Nanti pas keluar nanti pakai masker jangan lupa. Oh, ya iyalah. Ini baru kan ya maskernya? Baru. Kita kan bawa banyak masker. Ya udah. Kayaknya pinjam disinfektan lo ya. Iya, ambil. Kamu nyemprot apaan, kursi? Iya. Tadi soalnya Si Parno. Sampai ini villa disemprotin disinfektan mulu guys. Sebelum aku datang nih juga udah disemprotin disinfektan. Paniknya lo sama. Tapi orang-orang ini udah datang tetap bawa disinfektan lagi sendiri. Terus jadi apa-apa disemprot-semprotin. Hai. Jadi kita tetap berjarak sih. Jadi kalau kemana-mana itu Anya tuh wajib banget bawa hand sanitizer kayak gini terus di sprayin gini loh. Iya tuh disemprotin kayak gitu. Jadi karena menurut gua double protection itu penting.
Betul. Itu kenapa pipi gua agak pink-pink ya? Ini pakai efek, Oh, Bu. pakai efek. Jadi biar beneran. cuco, Em. Jadi Anya tuh sangat sangat hati-hati banget ya. Jadi kalau dia kemana ke tempat umum, dia tuh selalu kayak bawa spray gitu. Jadi kayak di sprayin gini dan nggak selalu lepas dari masker. Itu penting sih karena benar kata Anya tadi, untuk penerapan protokol kesehatan itu paling penting kemanapun kita berada. Percuma kita punya duit, percuma kita bisa jalan tapi kita sakit. Betul. Ya kan? Karena kesehatan itu nomor 1, benar nggak ya? Betul. Iya. Kalau lo nggak sehat berarti lo sakit. Iya. Dan kita pun di sini pun, maksudnya penerapan di villa ini pun berjarak antara satu kamar dan satu kamar lain. Iya. Mau lihat cowok ganteng gak, guys? Pasti dia pantai, gunung. Oh iya. Aman. Nyaman, aman. Karena yang paling penting tadi kita jaga jarak gitu. Iya. Kalau kita di tempat umum, kita di luar, kayak masker itu adalah hal yang paling penting dan jangan Iya, pernah sekarang tuh dilepas. kayak gue tuh lebih panik ketinggalan masker daripada ketinggalan dompet. Iya, benar. Gue kayak ya udahlah kalau ketinggalan dompet bodo amat, tapi kalau yang ketinggalan masker, aduh, Paniknya ya. gimana ini, aduh gitu. Kayak secara sekarang kemana-mana kan harus masuknya pakai masker. Kalau nggak pakai masker tuh lo kayak terasingkan gitu, kayak parah banget sih gitu kan. Kayak berasa kayak di Iya, kayak plot ini ya. kayak ya Allah, kok gue bisa sih lupa bawa masker gitu loh. Itu tuh kalau sekarang sudah gitu, kayak sekarang masker ya udah pada banyak yang lucu-lucu juga kan, jadi kayak new style gitu gak sih? Nampak tuh maskernya ya sesuai standar. Iya, sesuai SNI. Aku lagi bacain komen ya guys. Salam dari Bandar Lampung. Kenapa lagi ditinggal sama laki? Apa sih lo? Pokoknya kita berdoa aja sih ya, semoga situasi ini kembali normal ya. Amin. Berharap banget semua orang bisa sehat. Berharap Amin. banget Bali kembali sedia kala. Iya, semoga Bali bisa kembali lagi seperti sedia kala. Banyak turis-turis dari luar yang datang ke sini, atau banyak juga turis-turis lokal yang ke sini. Karena kalau melihat Bali itu kayak agak Asik, lumayan ya. gimana ya, sepi di mana-mana ya. Iya, lagi sepi di mana-mana. Terus habis itu juga banyak yang berhenti kerja Ini karena banyak juga ya, pas kayak misalnya kita ketemu orang tuh terus dia ceritakan. Iya, iya. Dari drivernya yang ngomong kayak iya kasihan banget. penghasilannya menurun. Kayak banyak yang cerita gitu, kayak misalnya kan kemarin aku kan ada kayak sama driver gitu kan. Terus kayak dia bilang kayak, iya selama kayak covid ini kan kayak udah lama banget, udah berapa bulan, 6 bulan lebih kan, kayak penghasilannya menurun gitu-gitu. Terus kayak banyak banget lah yang orang bisnis di sini atau apa. Nah, langsung tanya sama Kasihan ibunya. banget. Bu, orang yang ke Bali sekarang gimana, Bu? Nah, kita tanya sama ibu. Hai bu. Ibu ada bedanya nggak sih pas lagi covid kayak gini sama nggak covid? Apakah lebih sepi atau enggak? Ya lebih sepi sedikit. Lebih sepi sih ya. Terus gimana bu? Sedih nggak? Sedih. Ya mudah-mudahan dia cepat kembali. Iya. Semoga ya. Ya. Amin. Kenapa sih gue tuh cantik kalau pakai efek doang? Kalau nggak pakai efek gue kayak nggak cantik. Mau mandi deh. Udah kali ya. Cantik banget ibunya. Katanya cantik banget ibunya katanya. Laper deh. Jangan deh. Aku selama di Bali makan sehari bisa 4 kali. Gila gak sih? Padahal tuh ya kalau di Jakarta aku makan kayak cuman sekali, 2 kali. Ini aku kayak sekarang di Bali makan 4 kali, 3 kali. Kemarin aku malam-malam makan manis. Habis itu kayak tengah malamnya lagi aku makan mie. Sorenya makan seafood. Siangnya makan apa? Wah parah sih. Kak, tempat latihan pacuan kuda di mana? Aku di Arta Yasa di Depok.
Terus aku kayak mikir gitu, aku tuh pengen serius kuda sebenarnya. Ntar tapi belum, pengen nabung mau beli. Ya udah, kalau gitu aku udahan dulu live-nya karena aku ngantuk lagi. Padahal aku udah minum kopi hitam nih, aku ngantuk lagi. Tapi nanti kayak aku mau tidur bentar, habis itu nanti aku cabut kayak jam 2an, terus aku mau ke pasar, habis itu aku ke bandara, terus pulang ke Jakarta. Yang terakhir pokoknya aku mau ngomong ke kalian, tetap jalanin protokol kesehatan yang ada. Kalau kalian harus berpergian, jangan sampai tidak menepati protokol kesehatan, oke? Terus abis itu juga kalian harus ngedukung selalu pariwisata. Hashtag di Indonesia aja, pariwisata di Indonesia aja, oke? Jadi thank you so much buat yang udah nonton. I love you, I love you, I love you. Aku bobo lagi ya, nanti abis itu aku kabarin lagi. Aku ngantuk, bisa makan mangga sama semangka sama kopi hitam. Dadah, makasih.